Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit informasi nih. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Gina Nurisani dari Universitas Pendidikan Indonesia PKN 2019A dengan NIM 1905074. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai kebajikan kriminologi, khususnya mengenai kejahatan dan penanggulangannya. Sebelumnya, apa sih kriminologi itu? Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata crime yang berarti kejahatan dan logos yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Pernahkah kalian melihat suatu kejahatan, misalnya pencurian, perampokan, atau yang lainnya? Lalu, apa sih kejahatan itu? Van Bemmelen berpendapat bahwa kejahatan adalah suatu tindakan antisosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan dan untuk menenteramkan masyarakat, negara harus menjatuhkan pidana pada para penjahat. Kejahatan sebagai masalah sosial tampaknya tidak hanya merupakan masalah bagi suatu masyarakat tertentu atau nasional, tetapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia. Hal itu telah merupakan fenomena internasional. Lalu, bagaimana penanggulangan suatu kejahatan? Sebagaimana yang dikemukakan oleh Habib Ur-Rahman Khan dalam tulisannya yang berjudul Prevention of Crime in a Society Which Needs the Treatment and Not Criminal, sebagai berikut, bahwa salah satu usaha penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan saksinya yang berupa pidana. Yang pertama ada crime prevention. Usaha crime prevention ini meliputi dua segi penggarapan, yakni yang pertama yakni mencari faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, dimulai dalam penelitian kejahatan atau kenakalan dalam lingkungan remaja dan tentunya dalam berbagai pola-pola kriminalitas khusus. Yang kedua, meningkatkan kemantapan pembinaan hukum dan aparatur penegak hukum dalam rangka law enforcement, yakni suatu upaya memelihara dan membina hukum yang berlaku dalam masyarakat serta meningkatkan kemampuan dan kemantapan aparatur penegak hukum. Sedangkan secondary prevention ialah langkah-langkah yang berkaitan dengan criminal justice policy. Kemudian tertiary prevention merupakan langkah-langkah konkret yang diambil kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan, termasuk yang dilakukan oleh para penjahat kambuhan. Sedangkan menurut E.H. Sutherland, Cressey mengemukakan bahwa dalam crime prevention, dalam pelaksanaannya ada dua buah metode. Metode yang pertama yakni untuk mengurangi pengulangan kejahatan, merupakan suatu cara yang ditujukan untuk mengurangi terjadinya pengulangan kejahatan dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual. Metode yang kedua yakni untuk mencegah the first crime atau untuk mencegah suatu kejahatan terjadi untuk pertama kalinya. Sedangkan untuk upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan dua buah metode. Yang pertama adalah perlakuan atau treatment yang ditujukan agar pelaku tidak melakukan hal yang lebih buruk lagi. Sedangkan penghukuman atau punishment, jika treatment tidak berlaku sesuai yang diharapkan, maka dilakukan hukum dengan sanksi yang berlaku. Nah, mungkin cukup sekian ya teman-teman dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.